Salam selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kesempatan yang indah ini. Dan kami memuji memuliakan nama-Mu pada malam hari ini, bahkan akan merenungkan firman Tuhan. Kami senantiasa memohon tuntunan pimpinan Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami maksud dan kehendak firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, nas Alkitab untuk kita pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 13 sampai yang ke-16. Dan tema kita adalah bertobatlah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sangat jarang sekali Yesus mengecam kecuali kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Namun dalam nas kita pada saat ini, Yesus mengecam 3 kota, yakni Korazim, Betsaida, Kapernaum. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus mengecam 3 kota ini? Apa sebenarnya kesalahan dan dosa ketiga kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dan yang ke-15. Dalam ayat ini menunjukkan sikap mereka yang tidak mau bertobat. Mereka terus hidup di dalam dosa melalui pikiran, juga terlebih perbuatan mereka. Dengan bersikap masa bodoh, tidak peduli akan hal-hal rohani, termasuk dosa, yaitu hidup secara duniawi. Di mana kita tahu bahwa hidup duniawi menyeret kita untuk menjalani hidup ini menurut ukuran dan prinsip kebenaran dunia. Hidup duniawi berorientasi pada hal-hal dunia yang syarat dengan pengejaran, kenikmatan dunia yang berlumuran hawa nafsu kedagingan. Nah, jelas sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penduduk ketiga kota itu mengandalkan kekuatan dan prinsip hidup diri sendiri sehingga tidak hidup mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Mengapa mereka tidak bertobat? Mungkin karena mereka merasa tidak berbuat salah. Mereka merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Bukankah hal ini juga terjadi saat ini di mana banyak orang yang tidak peduli akan hal-hal rohani dan cenderung untuk menjalani hidup sesuai keinginan sendiri. Banyak orang tidak peduli tentang dosa. Yang penting diri mereka senang dan bersikap masa bodoh. Sebab tidak penting apakah perbuatan mereka itu dosa atau tidak. Tidak peduli atau tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Sombong, yakin pada kemampuan diri sendiri. Nah, perbuatan demikian jelas bertentangan dengan kehendak dan prinsip kebenaran Allah. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat, coba kita perhatikan sekarang ini apa yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang ketika sakit mereka datang kepada Tuhan agar menyembuhkan penyakitnya. Tetapi setelah sembuh, apa yang terjadi? Mereka kembali ke cara hidup mereka yang lama. Cara hidup mereka semula, yaitu meninggalkan Tuhan. Banyak orang ketika mengalami masalah, ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami persoalan, baru mereka datang kepada Tuhan. Tetapi ketika masalah itu selesai, mereka lupa atau melupakan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin mereka berpikir, oh ini kebetulan saja. Ini karena kemampuan saya untuk menyelesaikannya.
Dan bukankah banyak orang yang tidak mau dinasehati, tidak mau diingatkan, hidup semaunya sendiri. Nah, tidak takut akibat dosa dan tidak peduli tentang surga atau neraka. Sebab yang penting bagi mereka adalah saat ini. Nikmatilah hidup ini sepuas-puasnya. Dan terus mengabaikan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang yang tidak takut kepada Tuhan. Mereka hanya takut kepada manusia yang sangat terbatas ini. Padahal Allah itu maha tahu. Allah itu maha kuasa. Allah itu mengenal siapa kita. Allah itu tahu isi hati kita, bahkan rencana, niat, dan pikiran kita sekalipun Tuhan tahu. Namun kita tidak takut. Allah lebih ketika Dia memberikan penghukuman bagi kita. Tetapi kita tidak takut. Kita lebih takut kepada manusia yang terbatas ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan banyak orang yang kelihatannya rohani. Kelihatannya hidup melayani. Kehidupannya taat setia kepada Tuhan. Tetapi di balik itu semua, justru dia sebagai orang yang munafik, yang menimbun, yang bersembunyi di balik perbuatan-perbuatan yang palsu, perbuatan-perbuatan yang kelihatannya baik, tetapi nyatanya dia hidup dalam gelimang dosa dan salah. Bapak Ibu, kemungkinan itulah cara dan gaya hidup orang-orang yang tinggal di kota yang dikecam oleh Yesus. Mereka tidak mau bertobat, tetapi mereka tetap hidup seturut keinginan mereka sendiri. Bapak Ibu yang kasih, kita tidak tahu kapan waktu dan harinya. Janganlah sampai menunggu waktu itu tiba, sehingga kita terlambat untuk bertobat. Saat inilah waktu bagi kita untuk bertobat, mengakui, menyesal, dan meninggalkan setiap perbuatan dosa dan kesalahan kita. Karena waktu Tuhan itu kita tidak akan pernah memahaminya. Dan saat ini, mari janganlah kita mengeraskan hati kita, bersikukuh pada pendapat kita sendiri. Tetapi kita mau percaya, mau bersandar kepada Tuhan. Jikalau kita telah melakukan kesalahan, bertobatlah. Berbaliklah kepada Tuhan. Itu adalah solusi yang terbaik yang akan membawa kita kepada keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus akan menolong. Tuhan Yesus akan menerima kita apa adanya kita. Datanglah kamu semua yang berbeban berat. Datanglah kamu semua yang letih lesu. Bahkan yang begitu berdosa. Ketika kita mau mengakuinya, mau datang kepadanya, Tuhan akan menerima kita apa adanya. Kasih karunia Allah memampukan kita, menolong dan menuntun kita. Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita. Amin.